Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Kesalahan apapun yang kita buat tentu mengandung risiko, mengandung akibat yang harus kita terima dengan legowo. Kesalahan dalam mengelola alam ciptaan pun mengandung risiko dan kita harus menerimanya dengan legowo. Kita melanjutkan kembali permenungan kita dalam pertobatan ekologis. Kita belajar dari bacaan pertama misa hari ini, yaitu kitab pertama Raja-Raja bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Kita belajar tentang konsekuensi kesalahan kita. Kita belajar dari kesalahan Salomo dan akibatnya yang harus diterima dengan rendah hati, dengan legowo. Perikop ini mengisahkan hukuman Allah atas kesalahan Salomo yang tidak setia pada Allah. Sekalipun Allah menampakkan diri kepada Salomo sebanyak 2 kali. Memang Salomo adalah orang istimewa, tetapi segala sesuatu yang ia lakukan yang membawa akibat yang negatif pun harus ia terima dengan rendah hati. Nabi Ahia menubuatkan bahwa kerajaan Israel akan terpecah menjadi 2. Nubuat ini dilambangkan dengan tindakan Nabi Ahia merobek kaun baru yang dikenakannya menjadi 12 bagian yang melambangkan 12 suku Israel. 10 suku akan mengikuti Yerobeam dan 1 suku akan mengikuti suku keluarga Daud karena janji Allah pada Daud dan karena Yerusalem kota suci Allah. Siapa Yerobeam itu? Dalam ayat 26 diterangkan bahwa Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo. Nama ibunya Serua, seorang janda memberontak terhadap raja. Saudara-saudari, perikop ini berbicara sangat kuat tentang akibat dosa yang memecah belah manusia, memecah masyarakat, memecah negara, memecah alam ciptaan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kerusakan alam mengikuti perpecahan hati manusia. Kerusakan alam itu mengikuti perpecahan bangsa. Jubah Ahia yang dirobek menjadi 12 bagian, yaitu pada ayat 30 dan 31, ada sebuah simbol yang keras. Sesuatu yang utuh, terpecah-pecah. Kerusakan alam juga dimulai dari hal yang sama. Maka semangat kunci pertobatan kita adalah keutuhan ciptaan itu hancur ketika keutuhan relasi hancur juga. Seperti keutuhan relasi antara Salomo dan Allah yang telah membesarkan dia. Maka pertobatan bagi kita, krisis ekologi adalah cermin perpecahan antara kaya dan miskin. Krisis ekologi adalah kisah perpisahan antara pusat dan pinggiran. Perpecahan ekologis adalah perpecahan antara manusia dan alam. Maka mari kita merefleksikan kembali kata-kata ini. Bumi yang terbelah itu mencerminkan hati manusia yang terbelah juga. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan ekologi adalah jalan melawan perpecahan. Pertobatan ekologi adalah jalan melawan perpisahan. Perpecahan Israel itu bukan kehendak Allah, tetapi diawali dari keterpecahan Salomo, keterpecahan kita juga. Maka kerusakan alam sering lahir dari sistem yang memecah belah.
Kerusakan alam sering lahir dari sistem yang mengeksploitasi. Contoh yang paling sering kita dengar adalah konflik agraria, konflik yang memecah belah. Maka pertobatan ekologis berarti kita memiliki tugas menyatukan kembali. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berubah dengan sebuah komitmen. Kami mau menghindarkan kata-kata ini. Kami berbeda dengan Anda. Kami berseberangan dengan Anda. Bumi itu seharusnya menjadi rumah kita bersama, bukan? Dari kepentingan sempit dan kekayaan privat yang untuk kepentingan kelompok saja, mari kita berubah bahwa semuanya alam ciptaan ini untuk kesejahteraan bersama. Saudara-saudara, mari kita ingat, tidak mungkin menjaga bumi dengan hati yang terus terbelah, yang terpecah-pecah antara pusat dan pinggiran, antara miskin dan kaya, antara manusia dan alam. Maka panggilan kita adalah menjadi pemersatu. Panggilan kita adalah menjadi penjahit keutuhan. Dalam teks berikut ini, Nabi Ahia merobek kain jubahnya sebagai tanda peringatan perpecahan. Maka langkah konkret pertobatan kita adalah mari kita memilih dialog, bukan mengeksploitasi. Mari kita memilih keberlanjutan, bukan untuk keuntungan sesaat. Mari kita memilih solidaritas, bukan untuk kenyamanan kelompok ataupun pribadi. Maka keutuhan ciptaan justru dimulai dari orang-orang yang menolak perpecahan. Maka mari kita menguatkan hati, mari kita menguatkan persaudaraan kita. Mari kita berdoa untuk itu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang sadar, namun sering kami terlalu lambat untuk bertindak. Ajari kami mendengar jeritan bumi bukan sebagai suara yang jauh, tetapi sebagai panggilan pertobatan. Cerahkanlah hati kami agar tidak menganggap kebiasaan atau menganggap biasa dengan kerusakan alam, dan kuatkan langkah kami agar kami berani berubah dalam hal-hal kecil. Maka tanamkanlah kepedulian di dalam hati kami agar kami bergerak untuk menjaga ciptaan bukan karena takut tetapi karena cinta. Kami mohon padamu karena Engkaulah yang hidup dan berkuasa atas alam ciptaan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.